Terkait inovasi yang saya targetkan untuk tahun 2020, antara lain ada 6 hal sebetulnya. Yang pertama, kita masih tetap konsisten menerapkan sub-level agreement untuk scheme financing. Kemudian yang kedua, kita akan masuk kepada era digitalisasi transaksi yang ada di MRT Jakarta. Kemudian berikutnya kita akan mengembangkan financial modeling system dalam rangka financial modeling system ini adalah untuk mengetahui ekspektasi tentang keuangan MRT di masa yang akan datang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita akan terus mengembangkan ERP system. Khususnya saya akan konekkan antara ERP system yang kita miliki dengan banking system. Sehingga nanti langsung terkonek antara bank dengan perusahaan. Ini dalam rangka untuk mempermudah dan mengefisienkan operasional perusahaan transaksi. Dan yang keempat, melakukan QR code. Ya, QR code, contohnya QR code yang sudah dilakukan untuk enter kepada gate MRT. Sekarang kita tahu sudah ada dua, yaitu satu tiket STT, kemudian yang kedua dengan cara e-money, elektronik, keuangan ya dari berbagai bank. Dan yang kita tambah satu lagi, sekarang kita baru saja mendapatkan izin dari Bank Indonesia, yaitu multi trip tiket. Ini multi trip itu tiket itu hampir sama dengan elektronik money, tapi dia hanya bisa digunakan untuk masuk ke MRT saja. Kalau elektronik money mungkin bisa untuk shopping gitu ya. Nah, ini lebih cepat, sekian detik langsung gitu ya. Bedanya seperti itu. Dan yang terakhir, kita menerapkan namanya QR code dengan handphone saat kita masuk ke rumah. Kita akan terus kembangkan, kita akan terus dorong terkait dengan e-procurement system. Kenapa? Ini penting karena untuk memberikan pengadaan barang dan jasa di MRT secara transparan. Tidak ada yang bisa melakukan mencoba-coba untuk melakukan neko-neko ya, supaya semua pengadaan barang dan jasa berlangsung secara transparan dan diketahui oleh publik. Itu inovasi, beberapa inovasi yang akan kita kembangkan dan sudah kita kembangkan ya dalam hari ini. PT MRT Jakarta awalnya pada saat RUPS tahun lalu untuk tahun buku 2019 itu kita masih pesimis. Waktu itu kita minus sekitar 200-an miliar pada saat itu ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita lakukan upaya efisiensi, upaya perbaikan dan upaya-upaya lainnya ya, sehingga kita mentargetkan akhir tahun 2019 PT MRT Jakarta kita harapkan positif, berkisar antara 40 sampai 60 miliar positif ya. Dari mana ini? Ada dari beberapa pendapatan yang kita akan capture tiga besar. Pertama, pendapatan tiket. Pendapatan tiket ini kita akan proyeksikan di akhir tahun ini mencapai 180 miliar. Dari 180 miliar ini adalah satu prestasi. Kenapa? Karena target yang dibebankan kepada PT MRT Jakarta untuk ridership tahun 2019 sebetulnya 65.000 orang per hari. 65.000 orang per hari. Sekarang kita bisa mencapai rata-rata di 82.000 orang per hari. Sehingga kita bisa mencapai proyeksi kita di 180 miliar. Satu, dari pendapatan tiket. Yang kedua, pada budget tahun lalu, pendapatan non-fairbox, ada bisa dari iklan, bisa dari telekomunikasi, bisa dari retail, bisa dari naming right, itu kurang lebih sekitar 94 miliar, kurang dari 100 miliar pendapatan tiket, pendapatan non-fairbox di luar tiket. Kita akan upayakan yang sekarang ini, proyeksi saya, pendapatan non-tiket itu akan mencapai di sekitar 225 miliar. Lebih banyak pendapatan dari non-tiket dibandingkan dengan pendapatan tiket. Karena kita perbaiki metode bidding, metode sistem dan sebagainya kita lakukan secara profesional. Yang terakhir, pendapatan subsidi.
pendapatan. Kenapa subsidi menjadi pendapatan? Yang tadi saya katakan bahwa subsidi itu sebetulnya yang disubsidi bukan PT MRT, tapi yang disubsidi adalah penumpang atas selisih tarif. Ya, penetapan tarif oleh pemerintah provinsi masih di bawah nilai tarif keekonomian namanya. Ya, selisihnya itu harus dilakukan subsidi oleh pemerintah provinsi. Dan subsidi itu adalah menjadi pendapatan PT MRT Jakarta. Kurang lebih di tahun ini mencapai dengan rata-rata 82.000 per hari, sehingga 9 bulan beroperasi kurang lebih mencapai 20 juta penumpang. Itu kurang lebih sekitar 562 miliar pendapatannya dari subsidi. 562 ditambah dengan kurang lebih 180 miliar, kemudian ditambah dengan 225, kurang lebih sekitar 970-an miliar. Hampir 1 triliun pendapatan MRT. Dikurangi dengan biaya harga pokok dan biaya umum, kita ketemu positif kurang lebih antara 40 sampai 60 miliar positif. Dan ini masih proyeksi. Kenapa? Karena kita harus dilakukan audit dulu oleh kantor akuntan publik. Bagi saya IPO itu satu gagasan yang ingin kita sampaikan kepada pemegang saham, ya, pemegang saham untuk melaksanakan ini. Mana duluan? Mau nanti MRT sebagai holding atau MRT sebagai subsidiary company? Ada beberapa tahapan yang sekarang kita lakukan. Kenapa saya bicara antara 2022 dan 2023? Tahap yang pertama yang akan kita lakukan adalah saya sekarang sedang melakukan rating terhadap perusahaan. Kenapa? Karena dengan rating nanti kita akan lengkapi semua dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan IPO. Level kita di mana setelah di rating? Ya, tahap 1. Tahap kedua, nanti seiring dengan berjalannya waktu setelah selesai, kita akan lakukan request listing ke Bursa Efek. Ya, request listing. Nah, setelah dilakukan request, nanti tahap registrasi di Bursa Efek. Nah, ini tahap ketiga. Setelah ini kita lakukan, dokumennya sudah kita penuhi dan sebagainya, kemudian kita lakukan implementasi IPO, penjualan. Ya, penjualan. Setelah dilakukan penjualan, sudah resmi PT MRT Jakarta listed dan tercatat di Bursa Efek. Nah, tahapan ini harus kita lalui seiring dengan perbaikan perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi infrastruktur. Antara lain, kondisi keuangan 2-3 tahun terakhir harusnya menunjukkan tren positif, meningkat gitu ya. Jadi kalau sekarang 40-60-an, mungkin tahun depan harus lebih besar dari 2020, itu harus lebih besar dari itu, mungkin 100-an. Kemudian tahun 2021-nya juga meningkat menjadi 200-an, sampai dengan tahun 2022 kurang lebih mencapai sekitar antara 250-300-an. Jadi kami menganggap tahun ketiga dan keempat itu kami menganggap MRT Jakarta dalam posisi sustain. Oleh karena itu siap untuk kita masuk di IPO. Itu latar belakang kenapa kami mengestimasikan IPO berjalan di antara 3-4 tahun ke depan. Ada 2 konsep integrasi. Ya, satu integrasi yang berkaitan dengan fisik antara MRT Jakarta dengan mode transportasi lain. Katakan sekarang dengan BRT, ya, Bus Rapid Transit. Nanti dengan sudah dengan komuter lain, kemudian dengan LRT. Nah, sekarang kalau kita lihat integrasi di semua titik stasiun sudah kita lakukan dengan BRT, ya, Bus Rapid Transit, ya, semua titik. Ini tapi semangat ini adalah bukan ingin saling menghilangkan passenger, tapi semangatnya adalah ingin mengintegrasikan. Justru kita naik nih posisinya nih. BRT yang saya dengar adalah sudah 900.000 orang per hari, MRT sekarang 100.000, jadi udah 1 juta posisinya. Nah, ini di titik-titik dimanapun kalau Anda turun di stasiun, kita sudah kerjasama dengan BRT untuk melakukan jemput.
gitu ya posisinya. Bisa dilihat di Lebak Bulus, kemudian di stasiun ASEAN, apalagi bundaran Hotel Indonesia ya, contohnya ya, semua stasiun. Itu integrasi fisik. Kemudian next, yang sekarang sedang digodok di tingkat provinsi, itu adalah integrasi tiket. Integrasi tiket itu dengan berbagai mode, karena sekarang lagi kita selesaikan mengenai bundling tarifnya. Tapi ini lagi digodok nih, karena masalah distance, masalah sistem, masalah dan sebagainya. Ya, ini arahnya ke sana, ya, supaya mempermudah orang untuk melakukan travel.